Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Adam Apriansa, NIM 19 14 32 10 18, kelas D. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya di UAS Komputer Forensik. Di sini pertama saya akan menjelaskan tentang komputer forensik. Komputer forensik adalah teknik untuk melakukan penyelidikan atau investigasi beserta analisis untuk mengumpulkan dan memberikan bukti-bukti berupa data yang berada di sebuah komputer dalam relevansi dengan persoalan hukum yang tengah diselidiki. Tujuannya komputer forensik adalah melakukan suatu penyidikan instruktur dan sistematis di dalam pencarian bukti-bukti data yang ada untuk mendapatkan apa yang sebenarnya terjadi pada komputer tersebut. Manfaat komputer forensik. Dalam beberapa hal, saat ini komputer hanya digunakan untuk mendukung para pelaku kejahatan, seperti menyimpan dokumen, transaksi kejahatan, target kejahatan mereka, membantu untuk proses hacking, dan masih banyak lagi. Beberapa organisasi atau perusahaan komersial memanfaatkan komputer forensik untuk kepentingan seperti berikut. Pertama, mencuri properti intelektual. Kedua, industri mata-mata atau spy. Ketiga, penyimpanan kekuasaan. 4, penyidikan penipuan. 5, penyidikan yang berhubungan dengan bangkrutnya satu organisasi perusahaan. 6, penyimpanan email dan email di lingkungan kerja. Persiapan untuk menjadi ahli forensik. Yang pertama, pengumpulan data. Pengumpulan data yang tujuannya mengidentifikasi berbagai sumber daya yang dianggap urgent dan bagaimana seluruh data dapat terhimpun dengan baik. Kedua, pengujian. Pengujian mencakup suatu proses penilaian dan memilah berbagai informasi yang sesuai dari semua data yang telah dikumpulkan. Juga bypassing proses atau meminimalisasi berbagai fitur dalam sistem operasi dan aplikasi yang menghasilkan data seperti enkripsi, kompresi, akses mekanisme kontrol, mengalokasi file, pemeriksaan pemetaan data, mengekstrak file, dan lain-lain. Yang ketiga, analisis. Analisis yang dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan metode. Tugas dari analisis ini mencakup banyak kegiatan seperti mengidentifikasi user atau pengguna yang terlibat secara tak langsung oleh lokasi kejadian, perangkat, dan mempertimbangkan bagaimana caranya agar semua komponen itu saling terhubung sampai mendapatkan suatu kesimpulan akhir. Keempat, penjelasan alternatif. Seorang analisis pada dasarnya harus mampu menggunakan pendekatan yang berupa metode untuk menyetujui apapun ataupun menolak setiap penjelasan dari sebuah kasus atau perkara yang diajukan. 5. Pertimbangan penilik atau audience consideration, yaitu menyediakan data ataupun informasi kepada audiens yang sangat berguna dan diperlukan. Dalam sebuah kasus yang melibatkan sejumlah aturan, sangat dibutuhkan laporan spesifik berkaitan dengan informasi data yang dikumpulkan. Selain itu juga sangat dibutuhkan kopian dari setiap fakta yang diperoleh. Karena ini dapat menjadikan pertimbangan yang sangat beralasan. Keenam, actionable informasi merupakan sebuah proses dokumentasi dan laporan sekumpulan jumlah data terdahulu. Dengan bantuan sejumlah data tersebut, maka kita dapat mengambil informasi terbaru. Tools forensik. Yang pertama yaitu FTK Imager, kedua WinHex, ketiga Mobility, keempat Sense Investigative Forensic Toolkit atau bisa disingkat SIF, kelima Forensic Explorer. Yang pertama, FTK Imager. FTK Imager adalah sebuah tools untuk melakukan preview dan pembuatan image yang dapat kita gunakan untuk melakukan pengujian barang bukti digital.
FTK Imager juga dapat melakukan perfect copy tanpa merubah data atau mendata dari bukti aslinya. Yang kedua, WinHex adalah editor disk komersial dan editor heksadesimal universal yang digunakan untuk pemulihan data dan forensik digital. Itu dibuat oleh X-Ways Software Technology AG dari Jerman. Yang ketiga, Mobile Edit Forensik adalah produk forensik digital oleh Compulsion Labs yang mencari, memeriksa, dan melaporkan data dari perangkat seluler GSM atau CDMA atau BCS. Mobile Edit terhubung ke perangkat ponsel melalui port inframerah, tautan Bluetooth, Wi-Fi, atau antarmuka kabel. Yang keempat, Sense Investigative Forensic Toolkit. SIF adalah distribusi forensik komputer yang menginstal semua alat yang diperlukan di Ubuntu untuk melakukan pemeriksaan forensik digital dan respon insiden secara terperinci. Ini kompatibel dengan format saksi ahli, format forensik canggih, mental, dan format bukti analisis memori. Yang kelima, Forensic Explorer. Forensic Web Explorer adalah kegiatan investigasi atau penyelidikan untuk menggali informasi yang dihasilkan dari web browser dan dapat dideteksi dari informasi yang diperoleh seperti histori browser web, chats, cookies, temporary internet file, dan bukti digital lainnya yang dihasilkan oleh sebuah web browser. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan di penjelasan saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.